104.7 MNC Trijaya Surabaya. Selamat pagi cantik dulur kabeh. Ketemu maneh nang ngene kene sepagi Surabaya Sambang Parlemen. Bareng awake dhewe Hilman Rangga karo Hermawan Priyono. Ya apa kabar Cak Wawan? Alhamdulillah Cak Hilman. Waduh. Ya apa budar ini? Lancar ta, Mas? Iki acarane sama lagi. Oh, ngene ya Cak ya. Ya seperti biasa Cak Hilman, kita hari ini ada program acara Sambang Parlemen. Iya. Hari ini kita kembali ke Gedung DPRD Kota Surabaya. Kita ingin ngobrol seputar kegiatan ekonomi masyarakat Surabaya yang dulu pernah menjadi Madura, pernah menjadi salah satu ikon ekonomi di Kota Surabaya. Tapi sekarang kok koyo-koyo wis mulai iya. Bukan primadona lagi ya. Primadona ya. Yo sadurunge tak varian dhisik kawan. Sate ketabang sate undung mohen. Sugeng enjang ketumane nang ngene sepagi Surabaya Sambang Parlemen. Iya, Hilman. Ya wis tamune dhewe iki. Kok tamune dhewe. Dhewe tamu ya. Kita bertamu. Oh iya. Bertamu ke ruang beliau adalah seorang aktivis tokoh muda Surabaya. Iya, Cak. Juga duduk di Komisi D. Sopo iku? Surabaya. Komisi C, Cak. Komisi C, Cak. Komisi C yaitu Cak Abdul Ghani Muklasni Am. Oh, kok apa jaman, Cak? SPDI. Iya. Nang ngarepe ono jenenge soalnya, Cak. Gelar tadi foto. Oh, ngono, Cak. SPDI. Oh, SPDI. Iya, wis disebut Sarjana Partai Demokrasi Indonesia saya. dulu. Sarjana pendidikan apa, Cak? Demokrasi Indonesia. Sarjana pendidikan. Oh, iya. Iya, Pak, Cak. Saya, Cak. Alhamdulillah. Wah, Sehat dan iya. Kangen ya terus. Iya. Sampai ini salah satu anggota yang Energik ya, Cak ya? energik. Iya, luar dalam ya, Cak. Balik ganti kayak sing iki, Cak. Heeh. Dadi nglumbruk. Oh, iya. Iya, iya. Temanya dhewe iki apa, Cak? Temanya adalah bagaimana kemudian mengawal kebangkitan ekonomi warga Kenjer. Oh, warga Kenjer. Itu Surabaya ta, Cak? Enggak, Cak. Sebelah California dah. Iya, wes, jangan. Kita enggak kesuwen, kita sapa beliau, kita nanti akan gali berbagai informasi karena ini dapilnya beliau. Jadi nanti dapilnya beliau. tentu dia menguasai keluar dalam Kenjer. Oh, iya. Menguasai ini Kenjeran sih mana? Sing apa, Cak? Watu-watu ta, Cak? Cak, ya apa, Cak? Kenjeran kabare? Alhamdulillah baik. Zaman cilik Cak, Kenjeran ini ikon, Cak. Saya apa sih sing kabare, Cak? Ya, saya semenjak ketika menjadi anggota DPRD, kita memiliki kewenangan dalam konteks kontrol fungsi dari pemerintah. Fungsi anggota DPR kan controlling, terus diantaranya juga legislasi, terus yang terakhir adalah budgeting. Paling tidak fungsi itu bisa bermanfaat untuk warga masyarakat kita. Dari kajian-kajian sebelumnya yang telah diberikan oleh pemerintah kota kepada masyarakat pinggiran, makanya sampai detik ini juga itu pembangunannya sangat sungguh luar biasa. Oh, iya. Tapi kita melihat dari sisi SDM yang perlu kita juga gali, sehingga beriringan ketika pembangunan infrastruktur itu tidak juga beriringan dengan pembangunan SDM-nya, ya kita bisa melihat seperti apa jadinya. Sehingga apa yang terjadi dulu, Mas Wawan mengatakan bahwasanya Kenjeran itu merupakan ikon yang luar biasa, yang notabene mungkin mereka ini adalah pesisiran kota Surabaya yang sebenarnya bisa kita eksplor lebih dalam rangka peningkatan kesejahteraan warganya, peningkatan ekonominya dan sebagainya. Lah, saya bersama dengan sahabat-sahabat bergerak melakukan sebuah penelitian. Ternyata banyak sekali yang kita temukan kurang lebih yang kita survei 611 nelayan itu mereka itu lulusan SD ya gak lulus. Ya ono sing lulus itu 321. Oke yo, Cak ya. Lah SD. Lah, terus yang SMP sesuai dengan data yang ada itu ini Beatrice saya. Dan itu ada kurang lebih SMP itu 45 orang. Yang SMA itu kurang lebih ada yang 22, sementara SMK 11 orang, yang kuliah cuma 1. Oh, perbandingannya jauh ya, Cak? Jauh sekali. Dalam menurut Giden bahwasanya dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satu upaya itu diantaranya adalah pendidikan. Nah dari sini sisi itu bagaimana kalau
pemerataan pendidikan itu tidak tertata dengan baik. Makanya saya berpikir APBD yang begitu sedemikian besar dibawa ke Kenjeran itu kan ada Taman Surabaya, ada Jembatan Surabaya, sentra ikan, ada sentra ikan gula, terus ada taman hiburan pantai itu. Ketika itu tidak diekspor dengan baik, ditata dengan baik, maka yang terjadi adalah ya ketimpangan yang sungguh luar biasa. Yang kita harapkan di mana di situ menjadi ikonik tadi yang dibanggakan sama Mas Wawan, ya bisa jauh dari harapan. Nah, dari sini kan bisa kita melihat program dulu di eranya Pak Bambang DH, awal dulu dilanjutkan dengan Putu Mas hari ini, dan juga dilanjutkan dengan Mas Eri Jayadi. Di sana itu luar biasa penetrasi atensi dari pemerintah kota untuk memberikan pendampingan dan sebagainya. Kalah dengan sebuah budaya atau kultur yang dimana ketika mereka itu ketika sudah mencari ikan, kan di sana sudah diberikan alat-alat yang canggih, kan masuk mesin, tapi itu tidak biasa. Akhirnya lebih masih suka lagi ke yang ke tradisional. Lah, makanya kan ketika ini kan perkembangan zaman ini kan sangat perpindahannya sangat cepat. Kalau tidak ada akselerasi di sini ya nonsen. Apa yang kita harapkan jauh dari harapan itu menurut saya. Jadi memang tantangan besar ya. Khususnya kalau kita bicara infrastruktur sudah alhamdulillah wapi Kenjeran. Tapi ketika kita bicara SDM ternyata masih jauh dari harapan. Nah, dari pendidikan. Pendidikan, kemudian juga bagaimana membangun kultur SDM ini ternyata Iya, tantangan besar sekali, Cak. Nah, tentu ini juga menjadi tantangan bagi DPRD Kota Surabaya karena bagaimanapun juga wakil rakyat ya. Wakil rakyat ini tentu mempunyai tanggung jawab yang besar. Apalagi Cak Goni di Komisi C bidang anggaran. Nah, kebijakan ataupun keberpihakan anggaran seperti apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Komisi C khususnya dalam upaya memaksimalkan dari sektor ini, Pak? Konteks dalam kami ini kan memang bidang kami ini kan di pembangunan. Di pembangunan berarti tataran infrastruktur kita sudah berikan yang sangat luar biasa. Kita membikan itu ada dampak untuk masyarakat sekitar. Contoh, semisal kita bisa bikin kayak kampung wisata nelayan dan sebagainya. Kalau itu ini kan jangan sampai ini menjadi tataran konsep yang tidak terimplementasikan dengan baik. Kayak contoh kita punya Banyuwangi, peradabannya sungguh dulu itu Banyuwangi seperti apa disulap menjadi hal yang sangat luar biasa, lebih modern dan ketata dengan baik. Lah kalau SDM-nya tidak dibangun dengan baik, gimana mungkin? Kayak contoh saja tadi saya bilang kalau kita melihat di Lombok, di mana ada kampung sate, ya kan desa Sasak itu, di mana mereka menawarkan budaya yang diberikan yang mereka jual kepada wisatawan untuk masuk kampung saja dikenakan sebuah retribusi. Lah kalau itu tertata dengan baik paling tidak kan ketata dengan seperti apa. Lah kultur tetap terjaga, tinggal pendampingan dilakukan oleh pemerintah seperti apa. Itu yang harus kita lakukan. Semisal contoh nih, mindset berpikir mereka, saya kan ketika punya ketemu dengan teman yang ada di tengah kota, Mas Goni kan warga sana, semisal tolong dong kebersihannya diperhatikan, ya kan? Kebersihan. Lah, contoh hal yang sangat sederhana adalah apa? Nelayan ini, laut ini merupakan omset dia, mata pencahariannya dia, kan harusnya dijaga dengan baik, tidak dikotori, ya kan? Sampai ada sampah yang menumpuk hampir 3 tahun. Yang itu saya bersihkan kurang lebih 2 hari baru selesai. Dan itu bersama berapa ton gitu, Cak? Enggak tahu. Harus sampai pusing ya. Padahal hasil dari penelitian teman-teman universitas yang lain maupun kajian-kajian yang lain menerangkan bahwasanya kondisi air laut pesisiran Kota Surabaya itu di bawah standar, dalam tanda kutip kan tercemar. Dan kalau kutip tercemar berarti secara logika biota atau ekosistem yang ada di laut itu pasti sedikit bermasalah. Rusak. Lah nek wis bermasalah pasti mata pencahariannya pun terganggu juga bermasalah. Lah ini kan sangat kompleks permasalahan itu yang harus kita tangani secara bersama. Makanya kan paling tidak konsistensi di sinilah penting. Itu yang harus dilakukan. Ya, Cak, tadi di sisi pendidikan memang agak minim ya, Cak, dibandingkan kan kita sebagai kota metropolis.
Ini berarti ini ya Cak, ono hubungannya sampai tingkat kesejahteraan ya Cak ya. Di sana kira-kira gimana ya Cak? Ya, ngomong konteks kan nelayan ini kan ngomong konteks cuacanya kan ada pasang, ada surut. Oh iya. Ya kan? Pasang surut. Pasang surut. Nah, kan sama seperti itu kan, makanya kan kadang manajemen hidupnya itu kan tidak tertata dengan baik. Oh iya. Lah dari situ, lah bagaimana mengatur manajemen hidup kalau enggak paham pengetahuan, paham dalam kategori basic dasarnya tidak tertata dengan baik. Untuk hari ini rezeki ini sedemikian banyak, paling tidak kan ada saving dalam artian apa itu hasil dari tangkapan ikan itu kan ketata. Oh malah di sana itu kita melihat angka kemiskinan itu ada sedikit problem. Padahal apa itu bantuan itu luar biasa. Dan itu sangat mempengaruhi ketika masyarakat itu cara berpikirnya jauh di bawah standar. Kan mudah dipecah belah, mudah diadu domba, mudah tersulut. Nah itu kan efeknya sungguh sangat luar biasa. Di mana di sana itu banyak potensi aset yang bisa kita optimalkan. Kayak contoh di sana itu kan ada kurang lebih tanah Bitikadi yang luasnya itu 3 hektar. Milik Pemkot Surabaya. Ya milik Pemkot. Kan bisa kita optimalkan dengan baik. Jadi kayak semisal, potensi di sana itu ada, semisal warga atau lain bikin aja, semisal dibina. Selama ini pemerintah kota sudah membangun baik dengan kampung yang zero waste itu. Ya, Green and nol clean, sampah. nol sampah. Karena dari sisi yang lain eksistensi itu kan penting, yang telah dilakukan konsistensi ini penting yang dilakukan. Kayak contoh nih dulu di eranya Mas Bambang Deha itu sudah memberikan atensi pendampingan yang sungguh luar biasa, kayak dari ITS terlibat, terus habis itu diberikan alat yang demikian luar biasa, terus diberikan tempat di Carrefour untuk memasarkan produk-produk hasil olahan. Bukan hanya ikan aja tapi kerajinan ya Cak ya. Ya, diantaranya seperti itu kan ada spesies olahan ikan yang harus kita tata. Sementara untuk ekspor kebutuhan itu sungguh sangat tinggi. Makanya kan problem kita ini kan di konsistensi. Makanya kadang orang luar mengatakan tuh awal mula baik tapi berikutnya tidak konsisten. Lah panas di awal ya. Panas di awal. Lah maksud saya itu kan harus ditata sedemikian rupa agar kita ini bisa bersaing dengan negara-negara lain. Itu yang harus kita. Jadi secara umum tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan masih memprihatinkan ya Cak ya. Lah sejauh ya. Sejauh ini alhamdulillah. Itu saya punya data tuh yang menyatakan ingin sekolah. Ingin sekolah. Hari ini masih ingin sekolah ya. Kita klasifikasi yang umurnya di bawah, ada yang 40. Ada yang mungkin yang 50 pun juga ada. Coba jenengan bisa membayang, sampai berkomunikasi sama dengan mereka yang lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, kan tingkat mungkin cara berpikirnya kan pasti berbeda-beda. Iya Cak. Nah itu makanya repot juga untuk menyesuaikan cara atau berbahasa dengan mereka. Misal bahasa ilmiah mereka mungkin tidak paham juga. Jenengan bisa membayangkan ketika ada wisatawan terus datang ke sana, terus koyo opo? Kayak bayangno ya. Iya kan saya jancuk saya nggak nunggu opo kan jadi dagang. Opo iki? Terus baru bayar gawe duit pakai uang dolar. Euro. Duit monopoli. Kan tambah repot juga namanya. Lah dari sini kan perlu pengetahuan itu penting. Untuk ditransformasikan di tataran masyarakat itu. Sehingga paling tidak ya kan ketata juga. Contoh di negara-negara lain. Bagaimana di mana di sana PAD yang disokong dari kepariwisataan juga tinggi. Lah berarti kan tinggal manajemennya seperti apa. Itu yang harus kita Iya Cak ya. Untuk menyampaikan Agoni tadi bahwa sadar itu belajar ngene ya saya. Oke. Baik pendengar Trijaya, nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi bersama Cak Abdul Ghani Muklas Niam SPDI ya, yang nanti kita akan ulas lagi setelah yang berikut ini. MNC Trijaya Surabaya. Balik mana rek nang ngene kene
Sepagi Surabaya sambang parlemen. Bareng ayo tetep Hilman Rangga karo Hermawan Priyon alias Cak Wawan. Bareng karo Angko. Lengkap lho Cak, ojo gonito Cak. Cak Abdul kelas Niam. Gon. Alias Agoni. Iya, alias Cak Goni ya. Herman, beberapa waktu yang lalu Ono apa saya jenenge? sempat baca sebuah berita. Oh, Cak Goni ngajak piknik. Piknik nanti, Cak? Kenjeran. Oh, kenjeran. Oh, apa ae sing dipelajari, Cak? Nah, kita karena Cak Goni. Apa resik-resik sampah? Sing paling enak koyo nang kono ya. Menjadi sebuah nawa itu atau sebuah keinginan Cak Goni. Niat tulus. Nah, untuk ya kok mengajak anak-anak ini belajar juga berrekreasi. Tentu ono hal-hal lain yang ingin dikenalkan Cak Goni kepada mereka. Nah, tekok langsung. Oh, iya we. Sampai kerja piknik wah arek cilik. Iya, kok gak ngejak dhewe ya, Cak? Ya, saya hanya ingin membangun spirit atau semangat untuk mencintai di wilayahnya itu sendiri. Iya. Iya, Jadi local wisdom itu kan kita ini harus bangga terhadap budaya kita. betul. Potensi yang ada. Potensi yang ada kan kita juga harus eksplor mulai dari sejak dini. Jadi sejarah itu harus ditata dengan baik dan harus dikenalkan juga dengan baik dan dirawat juga dengan baik. Jadi kalau itu tidak tertata dengan baik, yo pasti akan hancur. Iya, kalah. Dengan yang lain. Ketika budaya dari luar itu masuk, waduh, kita tidak bisa mempertahankan itu semua. Betul. Nah dari situ kita juga memperkenalkan bagaimana anak-anak PAUD, anak-anak apa itu yang sekolah sekitaran itu silakan masuk ke THP ke apapun. Kita sudah berkomunikasikan dengan beberapa kepala sekolah agar karena apa sarana prasarana di tingkatan sekolah itu kan terbatas. Sehingga dan ada sebuah kejenuhan dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Mungkin ruang-ruang publik itu bisa dipergunakan untuk mengeksplor dan mendalami apa itu dan menelaah lebih jauh bagaimana peserta didik itu bisa menyerap ilmu pengetahuan tadi. Lah, tapi dari sisi aspek lokal wisdom tadi. Jadi kalau itu tata contoh bagaimana menjaga kebersihan. Jadi coba itu juga sebagai fungsi kontrol juga. Semisal dari petugas dinas yang ada. Sementara kalau anak-anak itu masih menemukan sampah di sana, ya berarti kan tidak menjadi catatan tersendiri. Itu yang perlu kita berikan aplaus kepada peserta didik yang sudah berani semisal mengekspor dirinya. Jangan sampai terus ada sebuah kejadian semisal gara-gara tidak diberikan ruang sehingga eksistensi anak muda yang dulu kita pernah sempat itu kan karena tidak diberikan ruang sehingga ya dia melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip negatif ya kan bawa sajam dan sebagainya keliling-keliling kan lah iya kan seperti itu nantinya kalau tidak terfasilitasi dengan baik. Lah siapa ini ya sama-sama dalam konteks membangun dan merubah kultur yang ada. Jadi kan baik aspek orang tua, sekolah dan lingkungan, apalagi juga pemerintah juga ikut terlibat di dalam ini semua. Lah ini kan sungguh menarik ketika sungguh merawat itu. Dulu kan misal saya ini dulu di Kenjeran tuh ada yang namanya Gunung Pasir, tapi sekarang kan gak ada. Itu kan diambil disedot pasirnya. Oh iya. Dulu itu alami. Nah, sekarang kan coba itu bisa bayangkan. Jadi kan akhirnya kan nggak ada pada waktu kalau semisal pada waktu proses penyedotan itu saya masih di sini ya pasti akan saya lawan. Akhirnya mengeluh sekarang tinggal yang ada itu ada di bawah Suramadu. Saya bilang untuk mengambil ikan itu tadi tetap memakai alat tradisional. Jangan memakai alat-alat yang sifatnya merusak ekosistem yang ada di sana. Itu saya bilang seperti itu. Sehingga apa itu local wisdom itu kejaga dengan baik. Itu yang saya inginkan. Apa yang dilakukan Cak Gun ini kalau ditarik lagi ke yang di awal diungkapkan Cak Gun ini adalah bagaimana kemudian sejak dini membangun sebuah kesadaran terhadap lingkungan, belajar dan juga tidak lepas dari peningkatan standar IPM. Nah, dari masyarakat yang ada di Kenjeran. Iya. Tapi selain itu kan ada juga perkembangan nih loh Cak, industri ya. Kan di sana sebenarnya juga lagi
bergeliat ya. Industri di sana. Kemarin juga ada tempat sentra-sentra yang sifatnya global gitu ya. Bisa investor siapa saja boleh masuk kan. Ngono ya, Cak? Termasuk pengembangan sektor pariwisata. Nah, iya mungkin ya, Cak. Ya, diantaranya seperti itu Maki, tapi kan kadang problematika itu kan yang paling mendasar itu adalah warga sekitar. Tapi ketika kita mendatangkan investor sementara lingkungannya juga tidak mendukung, apakah pengusaha itu nanti nyaman? Lah ini kan harus beriringan. Ya, tidak serta-merta secara konsep itu ya bagus. Iya. Tapi kan paling tidak harus ibarat kita ini sakit kan harus didiagnosa dulu. Jadi sakitnya ini sakit apa? Sakit kepala ya dikasih obat kepala, jangan dikasih obat mencret kan repot. Ya kan, makanya kan perlu kita eksplor lebih lanjut. Makanya kan membangun kota ini kan tidak parsial, tidak individual. Membangun kota ini kan secara kolektif. Ya, apa yang diinginkan Pak Wali Kota dalam bentuk konkret kebijakannya seperti apa dan diterjemahkan dengan baik oleh OPD-OPD yang ada. Itu kan harus seperti itu. Itu yang mungkin jadi penyebab ini ya, terhambatnya atau percepatan dari kawasan Kenjeran gitu ya, Cak ya. Nah iya kan perlu ada semisal kan dari awal saya sudah bilang semisal contoh hal yang sederhana saja. Pembangunan Taman Surabaya itu baru saja sudah dibangun, direnovasi ulang. Ya kan, saya sudah bilang sudah perhatian seperti apa dan Mbok Yao kan kita sudah berpikir semisal apa yang harus dilakukan. Saat ini saya lagi menggagas, oke lah dalam artian ini memang butuh waktu. Saya bilang kalau hanya sebatas kejar paket yang mereka mau sekolah itu, saya optimis lah paling tidak bisa merubah hal-hal yang di sana yang dulu ini masyarakatnya itu adalah tidak paham terkait dengan dunia pendidikan, tapi mereka itu mengerti dan pentingnya pendidikan itu disematkan dalam kehidupan sehari-hari. Lah dari sini kan perlu kita lihat bagaimana pemerintah kota ini melakukan terobosan seperti apa. Kayak contoh yang sekolah SD kan ya jangan hanya sampai kejar paket hanya sebatas hanya ditunjukkan SKL surat kelulusan itu saja, tidak seperti itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan itu adalah itu sebagai syarat administrasi tapi kemampuan skill, soft skill, manajemennya itu harus ditata juga dengan baik. Itu yang harus kita contoh. Makanya contoh nih kalau misal saya program nelayan, saya tidak ingin para nelayan itu berkunjung atau bertamasa ke Malang. Ya tidak ada konteksnya. Ya harusnya mereka berkunjung ke mana? Ke Banyuwangi. Ya Muncar. Jadi mereka itu sambil bertamasa ya juga sambil dalam artian mencari ilmu pengetahuan. Kalau misal di sana itu baik ya bisa diduplikasi dong di sekitar itu. Lah itu kan bisa tertata dengan baik. Makanya seringkali saya ngomong kayak contoh di Bangkalan ada kapal rindu. Itu bagaimana? Apakah bisa diterapkan di sini dan dikelola dengan baik? Hal yang sederhana saja semisal pemerintah kota sudah memberikan bantuan speedboat itu ada 3. Optimalisasinya sampai jauh ini ya bagaimana? Lah kan sempat akhirnya saya ngomong sama teman-teman ITS untuk dibuatkan sebuah aplikasi. Tapi kok saya ingatkan, ya ojo kekeran antar para nelayan. Soalnya ono sing rame ono sing enggak. Mbok yo ditoto, ada SOP-nya yang jelas. Kayak di Bali itu kan tertata dengan baik. Jadi gak royo-royoan pelanggan. Lah kalau semuanya itu terkoneksikan dengan teknologi, api tinggal klik. Kayak semisal jenengan mau touring, mau apa yang di Prigen atau di mana. Sudah booking out duluan. Lah, berarti teknologi ini harus terkoneksikan betul. Jangan sampai terputus di situ. Sebenarnya kalau kita nonton potensi Kenjeran Gede ya. Aku kan butuh Surabaya aja. Ini Pantai Ria Kenjeran. Kenjeran ini menjadi sebuah ikon yang luar biasa. Nah, ini tentu juga sebuah hal yang luar biasa juga ketika Cak Goni dan teman-teman di DPR ini mengawal bagaimana kemudian kebangkitan di sana. Karena tentu ini juga akan berimbas pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Semuanya kan Kadang udah takut ini. Iku piknik mbek keluarga, mau piknik pacar. Iku Cak Hilman. Piknik gon liyan ya. konstituen, Cak. Ya benar, Emang Kenjeran itu sing dikembangno akeh, Cak. Luar biasa. Pendidikan,
ekonomi, wisata, tapi sosial budaya ya juga loh ya. Betul. Ojo sampai ada yang merokono ternyata tidak mendapatkan Iya. respon yang baik ya. Oh sing Termasuk sing diinisiasi Cak Goni, ngeremo bareng. Kremo nanggone. Ya ning Surabaya. Oh, Jembatan Surabaya. Jembatan Surabaya. Oh, Surabaya. Sing dadi ikon kemudian menjadi Oh, sesuatu iya. yang masuk rekor muri kan. Nah, beliaunya yang menginisiasi. Iya iya iya. Nah, kalau kita kembali lagi Cak Goni. Target itu tentu sudah apa ya? Sudah dicanangkan lah. Kenjeran dadine koyo ngene tahun semene kudu seperti ini. Nah, kalau termasuk jenengan- ini ya, nah, termasuk masyarakatnya ya juga mendukung ya. Nah, tentu jenengan ketika berada di dewan mewakili masyarakat yang juga ada di Kenjeran. Sejauh ini seperti apa, Cak? Target jenengan sudah tercapai tidak untuk kawasan Kenjeran dan sekitarnya? Ataukah masih berjalan setengah atau mungkin lebih dari itu seperti apa mungkin, Cak Goni? Ya, kadang itu ya saya juga mengeluh. Mengeluh dalam artian apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan harapan. Ya. Ada konsleting itu kan ya wajar. Iya. Tapi paling tidak itu kita bisa melihat dan mendiagnosa seperti apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah dari sini ternyata temuannya seperti ini, seperti ini. Contoh hal yang sederhana saja yang 321 orang itu. Saya tanya, siapa sekolahnya dulu di mana? Di sini, Gus. Loh ini rumah. Loh di mana, Mbak Eri? Kita runtut. Ternyata orang yang paham cuman enggak coba bisa bayangkan seperti apa. Iya, iya. Ya kan, yang kita akhirnya repot juga apakah niche-nya itu nomor induk, semisal nomor induk siswanya itu dulu masih tercatat enggak? Kalau tercatat kan masih enak. Iya. Lah ini kan repot lah. Maksud saya stakeholder yang paling terbawa baik tingkatan lurah maupun RW maupun RT. Lah kita kan terkoneksikan betul kayak semisal kita punya dakel. Iya. Kita punya semisal untuk pembangunan, intervensi hal apapun kan bisa diintervensikan untuk kepentingan di sana. Kayak contoh hal yang sederhana bukan hanya kepada kepentingan infrastruktur semata. Iya. Ya sehingga mengakibatkan apa? Walaupun memang fungsi infrastruktur itu memang penting. Iya. Tapi kan memang harus ada aspek skala prioritas dan non prioritas. Itu yang terpenting juga. Yang harus kita jaga betul. Lah ini kan harus beriringan. Betul. Lah kalau nggak beriringan ya saya pikir waduh loro kabeh. Iya. Bundas kabeh. Berjuang Ya, sendiri ya ya. tapi kan enggak apa-apa. Iya. Menurut saya itu kan ya enggak apa-apa karena yang namanya perjuangan itu butuh yang namanya pengorbanan. Iya. Dan saya masih yakin persoalan itu karena ngukurnya simpel. Ternyata masih ada yang mau sekolah. Iya. Berarti kan ada yang mau semangat untuk perubahan maju. itu. Jadi logika sederhananya adalah semisal contoh RW lah. Iya. RW ini mereka ini semisal di sana itu adalah mayoritas nelayan. Iya. Harusnya program-programnya RW itu adalah untuk kepentingan nelayan, tapi sebaliknya kan repot. Malah lebih cenderung ke infrastruktur. Ya. Itu aja. Iya. Oke, kita masih ada satu sesi lagi Iya, Jawan. Jaman, ya. Dan nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi tentang kedepannya seperti apa seperti ya. apa, targetnya Dengan seperti melihat apa. kondisi real di lapangan ya di wilayah Iya, Kenjeran ya. Sopo ngerti nanti sok kaya kute. Wah. Ya, itu pengen nih. Ngono aja ya. Kok enak Dubai loh, Cak? Dubai. Itu keinginan saya seperti itu. Ngono aja ya. Coba cek aja di Dubai itu. Masyarakatnya kan pasti ketata dengan baik. SDM-nya Gak bayang nang kono ono Burj Khalifa ngono, Cak yo. Kan Kenjeran loh, Cak yo. Lho ning Singapura malah ono stadion ning pinggire pantai aja kalau nggak salah jangan. Oh, ini luar iya. biasa. Iya 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 wis angen-angene akeh. Tapi kene balik engko maneh nang ngene kene tetep nang ngene Sepagi Surabaya 104.7 MNC Jaya Surabaya. Balik maneh rek nang ngene kene Sepagi Surabaya Sambang Parlemen bareng awake dhewe Hilman Rangga Iya. karo Hermawan Priyono Iya, dan bareng karo Cak Abdul Abdul Ghani Muklas Niam dan fraksi PDIP. dan kita berada di ruangannya Wali Cak sampean. Abdul Ghani loh, Cak. Iya. Abdul Ghani ini selain seorang legislatif, seorang aktivis tiba ya, Cak. Loh, Aku ndelok klambi ijo-ijo ku apa tiba salah satu petinggi ternyata ya. Oh, Cak. peti tokoh aja. Oh iya. Oh DKB, Cak. Hormat KB, Cak. Biasa panggilannya Gus. Oh Gus ya. Gus ya? Goni. Gus Goni. Wah, luar biasa. Ya, Cak Goni, balik di topik awal tadi bagaimana kemudian upaya untuk mengawal kebangkitan ekonomi masyarakat di Kenjeran. Ya.
Nah, Kenjeran ini masuk wilayah Kecamatan Bulak ya, Cak ya? Kecamatan Bulak. Iya tuh, Cak. Iya, Kecamatan Kecamatan Bulak. Bulak. Ono ke camatnya terkenal, Cak. Oh iya. Cabul, Cak. Camat Bulak. Wah, Ojo berasumsi oh liya-liya. iya, bukan cabul yang Bukan cabul ya, Camat 18 Bulak. plus ya, bukan Lah, ya. ya disingkat cabul. Ya. Ya Cak Goni. Nah, tentu panjenengan ketika duduk di lembaga legislatif punya mimpi, punya harapan karena panjenengan juga mewakili dulur-dulur yang ada di wilayah Kenjeran. Iya, termasuk sering dicurhati sama dan lain warganya. sebagainya. Nah, ya opo, Cak? Mimpi besar jenengan Kenjeran itu ya opo, Cak? Ya, mimpi besar itu kan paling tidak pemerintah sudah memberikan atensi yang luar biasa dengan membangun infrastruktur yang sedemikian rupa itu yang menjadi katanya Mas Wawan itu ikonik itu, tapi paling tidak ya apa caranya mengkoneksikan Iya. itu dengan apa itu keinginan warga. Iya. Sehingga kalau hanya sebatas bangunan semata tidak terkoneksikan dengan baik, apalah itu. Iya. Iya. Ya akhirnya kan nggak iso lapo-lapo. Betul. Iya, Cak. Nah, kalau itu nggak terkoneksikan betul, waduh repot eman. Sehingga hanya sebatas monumen yang tidak ada nilainya Iya, nantinya. betul. Itu kan tidak ada value yang jelas. Lah kalau itu tertata dengan baik, itu itu paling tidak ada nilai-nilai yang bisa kita eksplor lebih dan bisa memberikan kontribusi terkait dengan peningkatan perekonomian untuk warga masyarakat sekitar, itu ya sungguh luar biasa. Iya. Banyak berarti kan pencapaian pemerintah kota dalam rangka mengentaskan kemiskinan itu berhasil. Iya. Itu aja. Iya, iya. Tentu Ini- kalau kita bicara itu ya Cak Liman ya, ojo dikai iwak ya, Cak, tapi Kail. pancing ya. Cak. Nah, Ke depan ini kan juga Surabaya menjadi salah satu event ya, kegiatan internasional. Ini kira-kira juga akan diarahkan ke sana nggak ya? Sementara ini kan misalnya ya, Kalimas, Kembang Wis Jepun, digarap aja ya. Tunjungan Romansa. Nah, kira-kira untuk Optimalisasinya ini gimana seperti nih, apa? Cak? Kira-kira Ya, kemarin kan kita sudah membangun kan penataan itu kan sudah tertata dengan baik. Ya kan, memang kondisi APBD kita ini kan ya memang bertahap lah nanti bertahap itu kan nanti karena kan ketika membangun itu kondisi keuangan kita ini kayak apa itu yang harus. Tapi kan ada beberapa hal yang tidak berkaitan dengan keuangan Iya. yang kita harus beriringan untuk mengikuti percepatan itu. Makanya kadang itu saya memikirkan Bali itu jual apa sih? Iya. Kan jual leak, Lea. oh iya, ya iya. kan jual budaya. Iya, iya. Akhirnya dampaknya Iya. apa terhadap UMKM, ya kan? Apa sih lagi? Makanya kan maksud saya ketika untuk merumuskan sebuah kebijakan kan butuh kajian yang secara cermat dan matang. Iya. Bagaimana aspek risiko keberhasilannya seperti apa, ya kan? Itu harus kita tata. Cuma semisal contoh yang saya ingin saya usulkan itu di THP bila perlu bikinkan tuh kolam kecek tak apa. Oh, iya, Ya kan, toh semisal nilainya itu kan nggak seberapa daripada untuk membangun yang sifatnya monumental dan sebagainya seperti apa. Mungkin itu nanti diretribusi sehingga paling tidak bisa menambah PAD. Karena selama ini memang kegiatan-kegiatan di sana itu lebih cenderung ketika efektif itu pada hari-hari libur. Hari libur. Ya kan bisa kita genjot di sana. Iya. Ya kan. Nah, terus kayak apa dampaknya seperti apa kan paling tidak kan kalau kita ini menata budaya itu dijaga dengan baik Iya. semisal oh di sana ada larung berarti larung semisalkan budaya itu tertata kok ndang ono kubu sebelah mengatakan itu bid'ah kan repot juga ya kan repot itu syirik dan sebagainya kan repot juga lah ini kan harus perlu kita tata juga contoh di Bali itu mendatangkan PAD yang sungguh luar biasa Iya. tapi kan kelestariannya jadi kenaturalannya itu harus dijaga dengan baik. Itu yang sangat mahal menurut saya. Iya, termasuk ini ya, Cak ya. Penyediaan fasilitas umum ya. Kan seperti untuk ketersediaan air PDAM ini kan juga penting ya, Cak ya. Jangan sampai mereka di sana ternyata banyunya aku asin ini, aku bilas nggak banyu opong nih. Ini kan juga yang perlu di Ya, sejauh ini alhamdulillah kita sudah kawal dengan baik. Itu kan ya kebetulan kebijakan pemerintah kota kan untuk mereka tanah-tanah yang bermasalah kan ada master meter tuh. Iya. Ya sejauh ini sudah teraliri PDAM dengan baik. Makanya kan hal-hal yang lain apa yang ciri di lain di situ kan sangat kekurangan. Kayak contoh Iya, Cak. orang itu kalau misal kuliner ya cari makan asem-asem sembilang, pikirannya pasti ke Gresik. Gresik, Tuban aja ya. Tuban, padahal ya Kenjeran padha memang wae nek iso kan. Rajungan semisal rajungan pikiran rajungan nang rajungan Remasun kan nang Tuban. Iya. Padahal nang
Kenjeran lu enak kadang itu bawa. Itu sih perlu, Cak. Lah, Nah. itu kan tapi juga kan saya tadi bilang konsistensi itu penting. Nah, itu, Cak. Kadang itu rok-rok asem. Semangat Jadi, di awal. Semangat itu kendo nang buri kan kacau. Karena cuaca buruk alih profesi. Ngono ya saya. Itu makanya kan contoh kayak misal di luar negeri Iya. ada wilayah-wilayah wisata yang notabene itu ada musim dingin, ada musim kemarau. Dan nek wayah musim kemarau mereka mencarilah tambahan rezeki untuk persiapan dibuat di musim dingin. Kan begitu sebaliknya. Iya. Berarti manajemen hidupnya kan ketata dengan baik, strata hidupnya juga ketata dengan baik. Jadi ketika dia posisi pasang, ketika dia berada, wah digawe mengada-ngada kan repot. Iya. Ya kan repot juga. Iya. Nah, sehingga apa ketika di posisi sulit ya kebingungan. Solusinya adalah pegadaian. Nah, Yang menyelesaikan tanpa masalah. Nah, ini sing lewat, Cak. Iya. Anu ya. memang solusi ini Langsung Cak. iya. Iya. Makanya kan dari sisi itu. Nah, Iya, kalau itu yang terjadi kan repot. Iya. Ya, misal contoh di tempat wilayah sana itu rentenir ya masih banyak. Oh gitu ya. Iya. Padahal misalnya pemberdayaan UMKM ini Sudah kan, berjalan kan di sana, Cak? Ya, makanya kan perlu tersosialisasi dengan baik. Makanya kan saya bilang tadi kesadaran kolektif ini penting untuk diimplementasikan betul. Melalui apa? Ya, bersama-sama membangun itu, tidak parsial. ya. Kayak misal RT, RW juga sama-sama. Ayo kita bersinergi membangun kampungnya menjadi lebih baik. Kayak contoh nih. Usulan warga di sana itu mengusulkan di sana lapangan futsal padahal ya wis ono. Maksud kan ya cukup lapangan futsal siji digawe bareng digilir ojo terus tiap RW ono lapangan futsal. Nilainya kan ya lumayan fantastis kan. Untuk bangun itu digawe sing liyane. Kan begitu cara berpikirnya. Jadi jangan menggaris diri sendiri sehingga ada munculnya namanya disparitas yang ada. Iya. Jadi membangun sekat-sekat sendiri kan repot. Makanya kadang saya ketemu warga, ayo coba bangun kebersamaan. Logika berpikirnya kan di kota Surabaya sih misalnya ini, lapangan sekolah, lapangan futsal itu ada 500. Atlet futsal mana yang dunia? Enggak ono, Cak, ya. Harusnya outputnya kan jelas. Cak. Malah semisal contoh voli, Iya. bulu tangkis, Basket. ya kan itu kan stadion basket malah enggak. Enggak ono. Ya kan tidak seberapa besar kualitasnya kayak di Los Angeles dan sebagainya itu. Lah maksud saya hal-hal seperti itu kan perlu menjadi kajian buat kita semua atau evaluasi buat kita semua. Lek biyen aku eling ngene pacuan kuda ya, Cak. Nah, Nang Kenjeran, Cak. Nah, Kok saya balapan kan ono kan di sini, Ya Cak, kan ya? mulai redup. Ya kan apa menjadi faktor yang ada, apakah pengelolaannya ataukah apa kan perlu didiagnosa ulang. Betul. Ya kan itu yang harus kita lihat. Kayak contoh nih THP itu apa perlu kok ramainya ketika di hari Minggu dan Sabtu. Iya. Hari-hari libur. Ya apa caranya bisa digenjot hari efektif misal Senin sampai itu bisa. Itu apa-apa. Lah kan bisa dioptimalkan dengan hal yang lain. Itu yang kita tekankan di sebenarnya. Oh, semisal itu dibuat semisal wahana transfer knowledge, itu kan bisa dibuat seperti itu. Kayak apa yang telah saya lakukan itu. Tapi ya mungkin rate-nya mungkin berbeda. Ya kan itu. Ya, makanya dari lain sisi sehingga paling tidak mereka kan juga menjadi brosur hidup. Iya. Ya kan, sama makin di sana baik karena nilainya dan manajemen juga tertata dengan baik. Siapa yang menikmati? Ya warga sekitar situ. Kayak semisal contoh saya kemarin mengumpulkan PKL yang ada di dalam THP. Iya. Ya cok kayak gitu tertoto sing rapi. Di mana kayak semisal di Ubud di sana. Ya gak oyo-oyoan nggo pelanggan. Kayak semisal contoh nanggone Pantai Kenjeran iku jane iwak penyetan iku regane 50.000 dari 1 sekor. Ya semua manusia mereka asarasen berono. Iya. Ya kan seperti hal-hal yang seperti itu akhirnya menjadikan citra yang tidak baik kepada wilayah itu. Jadi untuk mengawal kebangkitan ekonomi itu juga harus mengawal konsistensi dan juga kemauan serta mengedukasi ya. Nah, itu kan harus beriringan, jadi repot. Pinter sampean, Cak ya. Wah, ketularan pinter Cak Goni. Kulaan Kupang. Awak ini kulaan liyane, Cak. Terung, Cak ya. Iya. Tripang. Ya mungkin Cak Doni terakhir Cak ya untuk apa yang kemudian bisa jenengan sampaikan untuk dulur-dulur di Kenjeran dan sejauh mana kemudian upaya konkret yang kemudian bisa terus diperjuangkan DPRD khususnya dalam upaya mengawal kebangkitan ekonomi warga Kenjeran ini, Cak. Ya, yang kita harapkan adalah
menjaga semangat perubahan itu. Ya. Jangan terus mempesimiskan semangat itu tadi. Ini sih pentingnya. Jadi ini kan perlu namanya perubahan itu ya butuh perjuangan dan pengorbanan. Dan itu sampai sekarang ya saya masih tegar untuk mengawal ini semua. Tapi kan paling tidak ada masanya. Wong kemerdekaan kita ini hampir berapa tahun, puluhan tahun. Toh kita bisa menikmati seperti apa. Lah kalau di sini kan paling tidak pemerintah Kota Surabaya sudah mengawali dengan baik. Ya, ibarat rumah itu pondasi sudah tertata dengan baik, tinggal pernak-perniknya kita tata kayak apa modelnya. Kan rasa aku itu seperti apa? Etalasenya. Ya, etalasenya tadi seperti apa. Lah kalau itu sudah tertata sehingga menjadi menarik di wilayah itu, ya secara otomatis. Kan ini hukum kausalitas, ada sebab dan akibat. Nah, kalau semisal itu tidak tertata dengan baik, ya mana mungkin? Ya pasti jauh dari harapan. Ya, saya berharap ya kita ini kan bersama-sama menjaga kelestarian, menjaga lingkungannya juga dengan baik. Karena apa? Karena kita ini hidup di lingkungan, yang penuh dengan aturan, yang penuh dengan norma-norma yang harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai aturan-aturan itu atau norma-norma itu hilang semata sehingga kita tidak punya jati diri yang ada. Iya. Wah, luar biasa. Seru ya, Cak, ya. ya. Oh, iya. Jangan hanya janji loh ya. Cak. Jangan janji. Jadi no retorika, yang penting aksi. Oh iya, Nah, kerja. Kerja. Ya, Cak Ilman gak kerasa Cak Ilman. Iya, Ternyata Cak. kita harus balik kanan Balik karena kanan, waktu ini wis entek. Nah, kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih Iya, Mas iya, Bro. iya, Cak. Sangat Sudah diperkenankan untuk ngobrol, tulan ke tempat panjenengan. Ke ruangannya. Ya, ke ruangan panjenengan. jarang-jarang loh, Cak. Jarang Cak. gitu. Biasanya nanggone lapangan aja. Lu alah, Iya, iya. Cak. Ya sakjane kapan-kapan juga nang kene tapi naone lau. Oh, udah Cak. cocok Iya. Cak. Kok aku diketemu- Karena dur kapal Cak. Lah ya Orang kan gitu, kapan kan Pak, iso Cak. iso kan iso koyo ngono. Oh, lah, iya. Iso nang HP. Weh, Oh cocok, iya cocok, sih ya. iya. Iya. Ya Cak Goni, matur sembah nuwun. Iya, Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa, bisa kembali ngobrol dan sukses kagem panjenengan untuk selalu Ya, siap. memperjuangkan amanah. Siap. Iya, ya wes Cak. Zaman biyen, zaman bahula. Cekap semanten sepagi Surabaya sambang parlemen. Sampai jumpa. Aku Hilman. Aku jawaban. Matur suwun, sampai jumpa. Sampai Cak Goni.